Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami, selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Kasih-Mu dahsyat luar biasa, dan kami boleh melihat kasih kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya dalam kasih Tuhan hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Tiba saatnya dengan ucapan syukur kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik, bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan, sehingga benar-benar benih firman bukan hanya yaitu Tuhan membuat kami duduk diam jadi pendengar saja, tapi boleh bangkit menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, urapi Tuhan, sucikanlah ya untuk mengusir balik kaki salim Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Dari senyumannya kelihatan mana yang udah gajian. Haleluya. Tapi ada yang masih keras. Nggak apa-apa saudara, saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Kalau masih keras juga walaupun udah gajian, artinya pay later pelakunya saudara. Tapi senang bisa jumpa saudara, lihat semangat yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 untuk jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk, Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-37. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, sebab dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa apa? Sekali lagi saudara 3. Ya, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa apa? Menangguhkan kedatangannya. Saya mau bahas satu hal saudara, satu tema yang saya percaya bikin sukacita, yang sangat disenangi oleh jemaat, yaitu bicara tentang akhir zaman. Langsung, Pak Pendeta, ini kan akhir bulan. Akhir bulan aja kali Pak Pendeta, jangan akhir zaman. Gak apa-apa kan, kadang-kadang akhir bulan rasa akhir zaman saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kenapa saya bilang akhir zaman adalah hal yang sukacita? Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, katakan amin. Sebagai anak Tuhan, akhir zaman adalah momen yang indah. Kenapa? Karena akan ada masa di mana Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya terangkat ke sorga untuk pesta di sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, dan lebih spesifik saudara, saya akan bahas satu tema, satu judul, yaitu bicara tentang pengangkatan. Sama-sama bilang sama saya, pengangkatan. Ada satu cerita pendeta khotbah begini saudara. Saudara-saudara, kita pada saat pengangkatan, setiap jemaat akan diangkat oleh satu malaikat. Jadi pastikan kalau saudara sudah mau akhir zaman sebelum pengangkatan, semuanya pada diet katanya saudara. Karena kalau misalnya malaikat angkat nggak keangkat, dia tinggalkan katanya saudara. Ini memang baru makna sesungguhnya dari tidak bisa terangkat saudara. Haleluya.
Tapi tenang, itu tidak alkitabiah, saudara. Saya mau bilang, saudara, doa saya semua yang hadir semuanya terangkat ke sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, bicara tentang pengangkatan, saudara, pengangkatan terbagi dua pandangan, saudara. Ada pandangan bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa tribulasi atau bicara tentang masa penyiksaan, masa sukar, saudara. Ada pandangan yang berkata bahwa pengangkatan akan terjadi pasca atau setelah, saudara. Nanti kita akan bahas di akhir khotbah, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, bicara tentang masa akhir zaman, bicara tentang pengangkatan, bicara tentang pesta di sorga, ada beberapa sumber, bahkan ada seorang hamba Tuhan, saudara, namanya Pastor Dr. John Gill, saudara, dalam bukunya boleh munculkan, saudara, yaitu yang berjudul An Exposition of the New Testament, saudara. Nah, di dalam bukunya dia menggambarkan begini, saudara, bahwa tanah Kanaan adalah menggambarkan tentang kerajaan sorga atau hidup yang kekal. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Jadi dia menggambarkan begini, saudara. Jadi proses yang dihadapi, yang dilewati oleh bangsa Israel adalah proses yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kita di akhir zaman. Maksudnya apa? Ketika bicara tentang perbudakan di Mesir, itu gambaran tentang perbudakan dosa, saudara. Dan kemudian bicara tentang pembebasan dari perbudakan dosa, itu adalah bicara tentang karya kayu salib. Kemudian perjalanan hidup kita digambarkan sebagai perjalanan 40 tahun bangsa Israel, saudara. Kemudian tanah Kanaan, tanah perjanjian adalah gambaran dari kerajaan sorga, gambaran dari kehidupan yang kekal, saudara. Artinya begini, saudara, kita bisa belajar dari kisah ini supaya apa? Supaya kita tidak jadi orang-orang yang tertinggal, saudara. Kita bisa belajar dari kisah ini, saudara, supaya apa? Supaya kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta di sorga, katakan amin. Nah, kalau saudara perhatikan, kita buka sama-sama Roma pasalnya yang ke-15 ayat 4, dikatakan begini, saudara, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, sebab telah ditulis untuk apa? Supaya kita teguh berpegang pada apa? Dan penghiburan dari bagian awal dikatakan apa? Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah apa? Ditulis untuk menjadi, sama-sama bilang sama saya, menjadi pelajaran. Sama-sama bilang sama saya, bagi saya. Bilang kanan kirimu, bagi kita. Amin. Supaya apa? Kita bisa belajar daripadanya. Makanya bicara tentang kisah bangsa Israel di padang gurun, saudara, sampai akhirnya menikmati tanah Kanaan, gambaran tentang kerajaan sorga, kita bisa belajar daripadanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang sudah disediakan kerajaan sorga yang digambarkan melalui tanah Kanaan, ketika waktu Tuhan kita akan pesta di sorga, katakan amin. Nah, dan kita akan sama-sama belajar dari orang-orang yang tertinggal, saudara. Karena kalau saudara perhatikan ketika bicara tentang bangsa Israel yang yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Alkitab mencatat ada 600 ribuan orang, saudara. Dan dalam 600 ribuan itu hanya dicatat saja, atau bicara tentang yang dicatat dalam 600 ribu orang itu, saudara, adalah hanya laki-laki, itu pun yang bisa berperang. Belum termasuk mereka yang tidak bisa berperang, belum termasuk mereka yang wanita, belum termasuk mereka yang di bawah 20 tahun, belum termasuk mereka yang golongan suku Lewi, saudara. Jadi beberapa ahli Alkitab mencatat yang keluar dari tanah perbudakan adalah sekitar 2 juta orang, saudara. Pak Pendeta, kenapa wanita tidak dicatat? Mungkin pada saat lagi mau survei, mereka dipanggil, ayo mau survei, ntar aja lagi gosip. Itu pikiran saya aja, saudara. Tidak Alkitabiah juga, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, makanya ketika keluar kira-kira 2 juta orang, saudara. Tapi yang menarik ketika masuk, itu Alkitab mencatat juga masih 600 ribuan, saudara. Tapi yang menarik adalah begini, saudara, yang di atas 40 tahun kecuali Yosua dan Kaleb, mereka tertinggal di padang gurun. Mereka tidak menikmati tanah Kanaan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat mereka. Makanya sama-sama hari ini, saudara, kita akan belajar dari mereka yang tertinggal dalam judul khotbah pengangkatan. Sama-sama bilang sama saya, pengangkatan. Lebih spesifik, subtemanya belajar atau pelajaran dari mereka yang tertinggal, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar, dan ketika waktu Tuhan tidak ada yang tertinggal, semuanya pesta dalam kerajaan sorga. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, pelajaran apa yang harus kita ambil dari mereka yang tertinggal supaya kita tidak tertinggal di akhir zaman? Yang pertama, hati-hati dengan ketidakpercayaan. Sama-sama bilang sama saya, ketidakpercayaan. Sama-sama bilang sama saya, tidak beriman. Kita buka Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 2 sampai 3. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, di padang gurun
kepada Musa dan Harun, ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, oleh tenang, hadapi kuali berisi apa? Sampai kenyang, sebab untuk dengan kelaparan. Apa yang akhirnya saudara membuat mereka tidak menikmati kerajaan sorga yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan, yang digambarkan melalui tanah perjanjian? Yang pertama, karena tidak percaya kepada Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya tidak percaya. Sama-sama bilang, sama saya tidak beriman. Ketika mereka menghadapi masalah tantangan di dalam perjalanan, mereka nggak percaya Tuhan sanggup bawa mereka ke tanah perjanjian. Mereka nggak percaya mereka bisa sampai di tanah yang sudah Tuhan sediakan. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang membuat mereka akhirnya tidak menikmati tanah perjanjian yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Alkitab mencatat iman adalah dasar. Jadi iman sangatlah penting bagi setiap kita. Makanya kita yang hidup di akhir zaman, saya mau bilang saudara, kita harus punya iman. Sama-sama bilang sama saya, iman itu penting. Sama-sama bilang sama saya harus punya iman. Kenapa? Karena imanlah yang akan membuat kita menerima sorga. Katakan amin. Sorga sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, tapi hanya orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang akan menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Katakan amin. Coba kita lihat sama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sama-sama Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Gak apa-apa, serius semuanya, belajar. Akhir bulan belajar. Ayat 8 sampai 9 sama-sama. 3, ya. Sebab kamu itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada. Bagian awal dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Saya mau bilang saudara, iman adalah hal yang sangat penting. Mustahil kita akan selamat menikmati sorga yang sudah Tuhan sediakan kalau nggak ada iman. Makanya iman itu penting. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, iman itu penting. Dan iblis tahu itu. Makanya iblis berusaha untuk menghancurkan iman sejak dulu saudara. Iblis berusaha untuk apa? Untuk menghancurkan iman anak Tuhan. Makanya kalau saudara lihat, iblis pakai kebohongan. Karena dia memang bapa segala dusta, bapa segala kebohongan. Untuk apa? Untuk menghancurkan iman anak Tuhan. Makanya dibuatlah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, iblis bilang apa? Oh, dia nggak bangkit, tetapi jasadnya dicuri oleh murid-muridnya. Tapi ketika akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, iblis bikin lagi kebohongan yang lain. Oh, bahwa bukan dia yang disalibkan, tetapi orang lain. Kemudian ada lagi statement yang bilang, oh dia bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa. Kemudian ada statement hari-hari yang bilang begini, oh kisah-kisah dalam Alkitab adalah fiksi belaka. Kisah-kisah dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalamnya adalah buatan belaka. Padahal kalau membuka sejarah, orang yang bukan Kristen, sejarawan-sejarawan di luar Kristen, mereka juga mencatat. Contohnya Josephus Flavius, saudara, mencatat. Dia seorang sejarawan Yahudi, saudara, bukan Kristen. Dia mencatat ada seorang yang bernama Yesus yang disalibkan pada masa itu, saudara. Saya mau bilang saudara, sedihnya saya takut iblis berhasil, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara lihat ya, yang namanya ateis itu ngalamin peningkatan terus-menerus sampai hari ini. Dari tahun 50 sampai tahun 2010, grafiknya itu mengerikan, saudara. Dari tahun 50 sampai 2010, yang jadi ateis itu luar biasa meningkat. Bahkan kalau saudara lihat di dunia, saudara bisa perhatikan, di dunia saudara, gambar selanjutnya, yang ada warnanya adalah daerah dengan populasi ateis, saudara. Dan semakin pekat warnanya, semakin tinggi populasi ateisnya, saudara. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini ada banyak orang jadi ateis. Bahkan Korea, negara yang terjadi kegerakan rohani di sana luar biasa. Hari-hari ini banyak yang jadi ateis, saudara. Makanya saya mau bilang buat yang ngefans sama opa-opa Korea, shalom anak muda. Boleh nggak sama opa-opa Korea? Boleh. Tapi pastikan pilih yang anak Tuhan. Kok cuma dikit yang sadar? Sekali lagi, shalom anak muda. Boleh sama opa-opa dan oma-oma Korea. Tapi pastikan yang anak Tuhan, amin. Karena saya mau bilang saudara, secakap-cakapnya dia akan keriput pada waktunya. Dan jangan pernah tukar yang kekal dengan yang sementara.
Amin. Saya nggak larang, nggak apa-apa kalau memang jodohmu itu. Tapi kalau enggak jangan dipaksakan ya dek ya. Jangan udah enggak paksa. Tuhan pokoknya aku mau Tuhan. Kau bikin susah malaikat. Kau doa dari Bekasi, setelah amin malaikat harus terbang sampai ke Seoul. Tuhan. Sampai di Seoul dia harus ngomong bahasa Korea lagi. Arasa. Akhirnya kalaupun jadi kau bawa dia ke rumah, bawa pulang dia ke Simalungun, kau kenalkan dia ke mamamu. Mama, ini jodohku mama. Marga apa dia? Marga Bong. Marga Park. Biasakan Korea Park. Park. Apa? Kepanjangannya Central Park. Itu mall mama. Cakep mama. Oh iya nggak apa-apa. Yang penting sinamot bisa tuh. Tenang mama. Lancar. Dia pengusaha mama. Udah menghayal. Akhirnya masuk si Park Joseo. Anyong. Kurang ajar, baru masuk kau bilang saya monyong. Keluar kau. Udahlah, cari yang lokal-lokal aja lah. Tapi saya mau bilang saudara, kalau memang itu jodohmu nggak apa-apa, yang penting cari yang anak Tuhan saudara. Ini gara-gara Korea saya jadi lupa khotbah saya ini saudara. Tapi saya mau bilang saudara, benar hari-hari ini saudara ada banyak orang jadi ateis saudara. Bahkan saya sedih sekali saudara, di negara-negara yang katanya percaya Tuhan, dasar kekristenannya luar biasa, hari-hari ini saudara gereja-gerejanya sepi saudara. Saya sedih saya ngeliat gereja-gereja di barat sana saudara, di negara-negara barat yang katanya in God we trust. Ada banyak gereja-gereja sekarang saudara bukan hanya kosong, tapi juga beralih fungsi jadi kafe, jadi perpustakaan, bahkan ada yang jadi diskotik saudara. Padahal sudah ada gedung gerejanya, izinnya juga gampang. Makanya udah ada gereja yang begitu nyaman, bukannya disyukuri malah beralih fungsi, nggak dihargai. Makanya kadang-kadang saudara ada saat-saat dimana saya senang ada tekanan sedikit, karena semakin ditekan anak Tuhan semakin kuat. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita punya iman, katakan amin. Pastikan saudara dan saya teguhkan iman, karena tanpa iman kita nggak akan pernah melihat kerajaan sorga. Iblis akan berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan iman kita. Tapi kalau kita tetap teguh pegang iman kita saudara, kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta di sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, teguhkan imanmu. Di situ ada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa pelajaran harus kita ambil dari mereka yang tertinggal saudara, yang harus kita waspadai? Yang kedua adalah dosa atau pelanggaran. Sama-sama bilang sama saya dosa. Sama-sama bilang sama saya pelanggaran. Kita lihat Keluaran 32 ayat 35 saudara. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-35. Yuk yang saudara di sana boleh bilang aku diberkati. 3, iya. Karena mereka, kalau saudara perhatikan bagian terakhir saudara, mereka membuat anak lembu buatan Harun dan mereka menyembahnya. Saya mau bilang saudara, penyembahan berhala hanyalah salah satu dosa pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel saudara di padang gurun. Mereka memberontak, mereka berzina, mereka lakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang akhirnya membuat mereka tidak menikmati sorga yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan, yang digambarkan tentang apa? Melalui yang namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena dosa memang satu hal yang sangat serius. Sama-sama bilang sama saya, dosa itu serius. Amin. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau dosa bukan satu hal yang serius, Tuhan gak perlu datang ke dunia jadi manusia dan mati buat manusia saudara.
Saya mau bilang saudara, hati-hati dengan dosa. Dosa membuat mereka tidak menikmati Kanaan. Dosa juga di akhir zaman bisa membuat kita tidak menikmati kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Makanya hati-hati dengan dosa. Saya mau bilang saudara, mau seperti apapun kita, kalau masih ada dosa, saya mau bilang saudara, dosa bisa menghalangi. Sama-sama bilang sama saya, bisa menghalangi. Dan iblis tahu itu. Makanya iblis yang datang hari-hari ini, yang kerja hari-hari ini karena udah mepet sama akhir zaman. Iblis yang datang adalah iblis yang level jenderal, bos. Iya, bukan yang cupu-cupu lagi, bukan yang kerucu-kerucu lagi, bukan yang pion-pion lagi. Apa bedanya? Dibedakan dengan modus operandinya, saudara. Kalau yang tiba-tiba muncul, itu iblis level cupu, saudara. Iya. Yang di pohon-pohon yang atau yang datang dengan wujud mata merah. Nggak usah tolak dalam nama Yesus, pakai aja obat mata, kasih dia pergi itu, saudara. Iya. Iblis yang bikin-bikin orang kesurupan. Sehari dia, aing mau. Itu level cupu. Tapi saya pikir-pikir ya, setiap kesurupan selalu singa, mau, macan. Jarang ada yang aing buaya, nggak pernah. Artinya apa? Iblis saja nggak mau jadi buaya. Nah, kau laki-laki kenapa kau jadi buaya? Betul para wanita? Pacar saya nggak buaya Pak Pendeta, terus biawak. Saya mau bilang ya, yang macam begitu tuh masih iblis level cupu. Iblis level jenderal nggak takut saudara ke gereja. Ini anak siapa ini? Tolong Bapak Ibu selamatkan anak-anaknya ya. Nggak usah diapa-apain, ikat aja nggak apa-apa ini. Tolong dibantu ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iblis level jenderal itu nggak takut saudara ke gereja. Pengerja, tolong selamatkan mereka. Saya mau bilang iblis yang level jenderal itu saudara ke gereja, mereka santai. Sekarang ada dua. Bagaimana pendeta mau konsentrasi? Oh haleluya. Ayo tolong, iya. Gak apa-apa, gak usah dipanggil, langsung bawa pulang. Oh Tuhan, sekali lagi kau balik dapat piring cantik nak. Ayo tolong. Haleluya. Ya khotbah saya adalah kesabaran hari ini saudara. Saya mau bilang ya, iblis level jenderal itu nggak takut saudara pakai salib. Kalau yang di film-film kan pakai salib. Tapi iblis yang level jenderal ketika dia merasuki seseorang, orang itu mau pakai kalung salib, kayak anting salib, disalib, kayak nggak takut dia saudara. Iya. Iblis level jenderal itu paling takut ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran saudara. Kenapa? Karena selama saudara nggak hidup dalam kebenaran, tetap bikin dosa, dia santai bos. Saya pikir mau ganti lagi yang lewat sini. Saya mau bilang saudara, iya sama seperti Firaun ketika ngomong kepada umat Israel saudara, dikatakan apa? Keluaran pasalnya yang ke-8 ayat 28 dikatakan begini saudara, sama-sama kita baca 3 ya. Lalu kata Firaun, baik aku akan apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Sama-sama bilang sama saya mempersembahkan korban. Sama-sama bilang sama saya beribadah. Sama-sama bilang sama saya berdoa kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya, perhatikan, hanya janganlah kamu pergi terlalu. Iblis bisa bilang, kamu mau ibadah silakan, kamu mau doa silakan, mau ke gereja silakan, yang penting jangan jauh-jauh dari aku ya. Itu iblis yang ngomong. Kenapa? Saya mau bilang ya, iblis gak apa-apa saudara ke gereja, pujian penyembahan, nyanyi-nyanyi, selama saudara tetap bikin dosa, dia tahu ujung-ujungnya kau akan binasa saudara.
Mana suara yang tadi? Iya. Saya mau bilang saudara, makanya saudara hati-hati sama dosa. Ada orang kadang-kadang saudara, yang dirasuki sama iblis level jenderal ini saudara, dia bisa angkat tangan di gereja dengan luar biasa. Engkau kudus, kudus, sampai geter-geter tangannya saudara. Sampai orang di sekitarnya bilang, ih kudus banget dia ya. Tapi dengan tangan yang sama di pekerjaannya, di bisnisnya, di posisinya, dia curi sana, curi sini, korupsi sana, korupsi sini, pakai firman Tuhan lagi. Oh, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Oh, haleluya, ini rezeki anak soleh, haleluya, praise the Lord. Yang mau bilang saudara, ada orang-orang yang dirasuki sama iblis level jenderal. Kalau di gereja, kalau berdoa, mulutnya itu saudara memang haleluya, haleluya, haleluya. Kemarin saya di endorse sebuah klinik saudara. Pendeta industri. Tapi ada seorang ibu komen di bawah, Pak Pendeta sekalian sulam bibir, darah Yesus. Saya takut kalau saya sulam bibir saudara, nanti bibir saya jadi keras. Saya nggak bisa gibahin ibu-ibu, nggak bisa impersonate ibu-ibu. Yang mau bilang saudara, ada ibu-ibu di gereja, kalau berdoa memang haleluya, praise the Lord, iya amin. Pendeta kok berdoa dia juga haleluya, yes amin, yes haleluya, haleluya, yes kau Tuhan, oh haleluya, oh haleluya. Kayak orang habis makan pedas. Oh haleluya, haleluya, praise the Lord. Tapi dengan bibir yang sama, gosipin orang, yang cuma ketawa para wanita bertobat. Mau bilang saudara, ada anak muda, shalom anak muda. Ada banyak anak muda yang kerasukan iblis level jenderal. Oh, setiap hari Minggu foto bersama dengan pacar, Happy Sunday, pakai hashtag relationship goals. Tapi dalam pacarannya ratakan tanah bergelombang, rabak ke sana dan ke sini. Wanitanya bukannya tobat, ku berikan diriku. Shalom anak muda, shalom para wanita. Jaga kekudusan. Wanita-wanita saya selalu bilang bawa minyak urapan. Kemanapun, kalau misalnya pacarmu roro buaya, langsung dalam nama Yesus. Tidak terselamatkan. Dalam nama Yesus. Kalau dia masih macam-macam, dalam nama Yesus. Pak Pendeta, tapi pacar saya itu Pak Pendeta tangan gatal yang lebih besar. Dalam nama Yesus. Iya, nggak apa-apa. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa, toh. Yang mau bilang saudara, ya iblis itu nggak apa-apa. Saudara rajin penyembahan, rajin bilang Tuhan, tapi selama bikin dosa, iblis bilang nggak apa-apa, santai. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati sama dosa. Gembala sidang kita selalu bilang apa? Ayo berjuang, jaga hidupmu, katakan amin. Gembala sidang bilang apa? Ayo jaga tanganmu, jaga perkataanmu, jaga pikiranmu, karena gembala sidang tahu kalau kita nggak jaga kebenaran, kita bisa dihapus namanya dari kitab kehidupan di sorga, saudara. Saya mau bilang saudara, satu ayat sebelum kita pindah ke poin yang terakhir, dikatakan begini saudara. Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 dikatakan begini saudara. 3 ya, bukan Tuhan akan apa? Melainkan Dia yang. Ayat yang ke-22 dikatakan apa di sana saudara? Pada hari terakhir banyak orang akan apa? Tuhan, bukankah kami apa? Bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat
Pertanyaan saya pernah tanyakan ini tahun lalu saudara. Bisa orang Kristen gak ini? Bisa jemaat Tiberias gak ini? Bisa jemaat Betos gak ini? Bisa pengerja Betos gak ini? Bisa pemain musik gak ini? Bisa choir gak ini? Bisa singer gak ini? Bisa WL gak ini? Udah situ saja. Ya. Bisa pendeta gak ini? Santai dong. Giliran pendeta aja bisa. Udah kepahitan kali ya, tapi bisa. Tapi saya mau bilang saudara, kita lihat ayat terakhir dikatakan apa? Ayat 23. Pada waktu itulah aku tidak akan menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat. Saya mau bilang saudara, Tuhan akan berkata, enyah, aku tidak mengenal engkau. Aduh, saya mau bilang saudara, hati-hati sama dosa. Ada banyak orang Kristen hari-hari saudara dikuasai setan jenderal. Bikin dosa aja santai saudara. Orang kalau dikuasai setan jenderal itu saudara bikin dosa bisa tetap tampil kudus saudara. Bisa kemana-mana shalom. Haleluya. Matius 2 ayat 3. Wahyu 7 ayat 4. Santai. Sampai iblis lihat dia. Woi, lagi santai kawan. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Sama-sama bilang sama saya, tetap hidup dalam kebenaran. Di situ ada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga saudara, pelajaran apa yang harus kita ambil dari mereka yang tertinggal saudara? Yang terakhir, yang ketiga adalah kebebalan. Sama-sama bilang sama saya, kebebalan. Sama-sama bilang sama saya, kebebalan. Ayat terakhir kita, Ulangan 32 ayat 6. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, ya demikianlah bangsa yang bebal dan yang tidak bijaksana. Bukankah apa? Yang menjadikan dan menegakkan. Bagian awal dikatakan, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal. Saya mau bilang saudara, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya kan, kata kebebalan itu ignorance. Sebenarnya ignorance itu sabar, multimedia. Jadi kata ignorance itu, ya padahal udah bilang jangan dulu munculin. Media udah terangkat ke surga, pengangkatan sudah terjadi di sana. Saya mau bilang saudara, kata kebebalan itu kan ignorance saudara. Kata kebebalan itu pakai bahasa Inggrisnya ignorance. Tapi saya mau bilang itu sebenarnya dihaluskan. Karena kalau saudara hanya tulis kata bebal saja, nah baru muncul. Sekarang nggak muncul. Kata bebal itu saudara bahasa Inggrisnya stupid. Kalau saudara lihat sinonimnya di bawahnya, saya nggak enak mau ngomong saudara karena saya pendeta tetap berusaha untuk menjaga perkataan saya. Oh iya. Tapi kalau saudara lihat ya, bahasa Indonesia itu sinonim dari bebal tuh uduk, tulul, dung, gubluk, mengok. Kan gak terucap ya, gak terucap Tuhan. Tetap jaga mulutmu kudus. Bahasa Ibraninya tuh on. Karena gini ya, orang udah dikasih tahu kebenaran tapi nolak, bebal, itu orang yang paling iya. Karena gini saudara ya, orang yang tidak percaya selama dia mau menerima, dia bisa berubah jadi orang yang percaya, betul ya? Orang yang berdosa selama dia mau menerima didikan, dia bisa berubah jadi orang yang hidup dalam pertobatan, betul ya? Tapi orang kalau bebal, bahasa Inggrisnya headstone, kepala batu, itu susah. Mau pendeta khotbah sampai keluar amandel, nggak dia mau dengerin saudara. Iya. Dan saya mau bilang ya, mohon maaf ya, orang kalau kepala batu saudara, keras kepala, bebal, saya mau bilang saudara, bisa-bisa Tuhan gak tolong. Kenapa?
Karena seringkali Tuhan gak tolong orang yang gak mau tolong dirinya sendiri. Karena Tuhan gak mau melangkahi penciptaannya, esensi penciptaannya dengan memberikan saudara dan saya yang namanya free will. Kalau Tuhan paksakan kita dalam konteks Tuhan melewati batas penciptaan, esensi penciptaannya, saya mau bilang saudara, akhirnya Tuhan melangkahi itu. Jadi bicara tentang orang yang bebal, itu Tuhan gak akan melewati batasannya, tapi Tuhan akan menunggu orang yang bebal itu untuk bertobat. Jadi selama dia bebal, selama itu juga Tuhan setia menunggu. Makanya kalau Tuhan kasih gambarkan kan, Tuhan berdiri di depan pintu, mengetok dan menunggu saudara. Tuhan gak dobrak masuk, Tuhan menunggu. Nah orang-orang bebal ini yang akhirnya sulit melihat pemulihan terjadi. Makanya sebelum saya tutup khotbah saya, biar totalitas tim saya bolehlah, biar followersnya nambah, saya kasih gambaran begini saudara. Mimbar itu gambaran tentang sorga. Ini konsepnya pernah saya bawakan ketika saya bahas berkat. Mimbar itu gambaran kerajaan sorga, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Dan rancangan Tuhan adalah mengarahkan kita supaya kita menuju pada kerajaan sorga. Tapi oleh karena kelalaian, akhirnya ada banyak orang jatuh dalam dosa. Dosa hamartia membuat orang melenceng dari yang harusnya menuju sorga, menuju pada kebinasaan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan gak biarkan sampai di sana. Dengan firman-Nya diarahkan, bukan ke sana, tapi ke sana jalanmu. Orang yang gak bebal akan menerima didikan, akan mengubah langkah hidupnya pada pertobatan menuju pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi orang kalau bebal, dia gak akan menerima arahan. Oh enggak, tetap. Akhirnya apa? Tetap menuju pada kebinasaan. Tapi Tuhan kan karena kasihnya dia gak mau menyerah. Jadi Tuhan ketika orang salah arah, Tuhan akan teriak, "Hei, jangan ke sana," dengan teguran yang keras, dengan teriakan yang keras. Tapi orang bebal tetap aja. Kalau orang gak bebal akan, oh teguran keras, aku akan mengarahkan diri pada jalan kebenaran, pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kalau orang bebal, oh enggak, tetap ini jalanku. Dan Tuhan gak menyerah saudara. Tuhan adalah pribadi yang gak pernah menyerah. Jadi kadang-kadang Tuhan Genji tiba-tiba ada drum di sini. Kan Tuhan bisa pakai cara yang keras. Alkitab mencatat, yang ku kasihi, ku tegur dan ku tenang. BPJS dia udah aktif. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa ajar. Tuhan bisa hancurkan apa yang membuat dia keras, dengan harapan dia mau kembali kepada arah yang benar. Tapi kan orang kalau bebal, kadang-kadang ada orang yang memang bebalnya minta ampun. Udah dihancurkan bisnisnya, udah dihancurkan kesehatannya, udah dihancurkan jabatannya, tetap aja bebal saudara. Ada orang yang, mohon maaf ya, nafas aja udah selingkuh jalan terus, nafas udah masih tetap, halo dek. Sampai akhirnya pengangkatan terjadi, baru dia sadar, loh ternyata benar yang Tuhan bilang ya, pengangkatan sudah terjadi. Akhirnya dia tertinggal dan tidak terangkat. Tapi yang seperti saya bilang tadi saudara, sedikit ada pemahaman tentang pengangkatan terjadi, boleh munculkan gambarnya, itu sebelum masa tribulasi, penyiksaan 7 tahun. Dan saya mau bilang itu benar. Ada pengangkatan pasca masa penyiksaan, dan saya mau bilang itu juga benar. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Yang saya percaya dan yang saya pahami saudara dari banyak sumber yang saya terima, orang-orang benar akan terangkat sebelum masa penyiksaan. Tapi orang-orang bebal, orang-orang yang berdosa,
mereka bisa diizinkan Tuhan melewati yang namanya masa penyiksaan 7 tahun itu, saudara. Masa yang sangat menderita, sampai akhirnya, sampai di titik di mana semuanya selesai, Tuhan akan datang dan menghakimi dan melihat apakah mereka sudah hidup dalam kebenaran atau tidak, saudara. Sekali lagi saya doa, saudara dan saya jemaat Tiberias, kita terangkat sebelum masa penyiksaan itu ada, saudara. Tapi saya mau bilang, kalaupun oleh karena kebodohan kelalaian kita dan kita tidak terangkat, saya mau bilang, pesan saya buat saudara yang tertinggal, jangan bersekutu dengan iblis. Apapun keadaannya, sekalipun hidup berat, sekalipun saudara nggak bisa bertransaksi, jangan pernah pasang tanda itu di kepalamu, saudara. Berjuang, cari jalan untuk tetap hidup, saudara, bagaimanapun jalannya, saudara. Bertahan sampai masa penyiksaan itu berakhir, saudara. Supaya apa? Ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati saudara dan saya dalam keadaan setia. Dan orang-orang yang setia, janji Tuhan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjuang, jangan bebal, hidup dalam kebenaran. Di situ ada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku, percaya. Amin. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi setiap kita. Tapi pastikan di akhir zaman tetap pertahankan imanmu. Tetap pegang teguh imanmu, karena imanlah dasar kita untuk melihat keselamatan menjadi bagian setiap kita. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Jangan anggap remeh dosa, bereskan dosa. Karena tidak dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Tapi tidak dosa yang terlalu kecil yang Tuhan tidak menuntut pemberesan atasnya. Hidup dalam kebenaran, di situ ada keselamatan. Dan yang terakhir, jangan bebal. Hidup dalam rendah hati akan perintah Tuhan, akan arahan Tuhan. Kalaupun akhirnya kau tertinggal karena kelalaianmu, tetap berjuang, jaga hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan bersekutu dengan iblis. Tetap bertahan, berjuang sampai akhir. Karena ketika waktu Tuhan datang, kau didapati dalam keadaan setia. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan imanmu pandang wajah Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak. Salib di depan, salib di depan, ku tak ingkar, amin. Ku tak ingkar.
Pada saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Setiap kita ada minyak dan yang ada anggur tidak akan pernah dirusakkan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Oh, Yesus, Kau telah tebus, dengan salibmu, panggil namanya. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat malam, selamat hari Minggu, shalom saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Senang boleh melayani jemaat Tuhan di tempat ini, juga kembali setiap jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming. Selamat malam, selamat sejahtera bagi setiap kita. Kita telah memuji, menyembah nama Tuhan, kita telah masuk dalam hadirat Tuhan yang dipimpin, dilayani oleh Borges Worship Team. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dilayani Bapak Pendeta Marcel Sairang, dan kita telah bawa korban syukur persembahan kita. Di malam hari ini sebelum kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan renungkan satu ayat kebenaran firman Tuhan. Wahyu 6 ayat yang ke-6 saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara. Bagi jemaat Tuhan yang sudah lama beribadah di gereja Tiberias, pasti jemaat Tuhan sudah terbiasa mendengar ayat ini. Bahkan juga mendiang Gembala Sidang Pak Pariaji selalu mengutip ayat ini, memakai ayat ini. Wahyu 6 ayat 6 selalu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, namun jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya saudara, di malam hari ini 1 dinar adalah gambaran dari hasil upah 1 hari orang yang bekerja, orang Yahudi bekerja. 1 dinar itu menggambarkan UMR 1 harinya orang Yahudi mereka bekerja. Bahkan digambarkan juga secupak gandum itu apa artinya, saudara? Secupak gandum itu diutarakan, diartikan, yaitu dibuat untuk 1 roti, untuk 1 keluarga. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa masa-masa akan sulit. Secupak gandum sedinar, secupak gandum 1 roti,
itu dapat dibayar dengan upah 1 harian full. Hari ini akhir zaman, nubuatannya hari akan semakin lebih sulit, hari akan semakin lebih berat. Namun gembala sidang gereja Tiberias selalu mengumandangkan hal yang sama. Kita punya iman, kita percaya meskipun hari-hari semakin sulit, meskipun hari-hari semakin jahat, namun kita punya iman, kita percaya yang ada minyak, yang ada anggur, kita tidak dirusakkan. Katakan amin. Saudara, tetap meskipun kita tahu pemeliharaan Tuhan nyata sempurna buat gereja kita, meskipun kuasa kasih anugerah Tuhan dinyatakan melalui sakramen perjamuan kudus, namun saudara punya tanggung jawab. Saudara dan saya, kita telah terima anugerah daripada Tuhan. Kita bersyukur ada di gereja Tiberias. Gereja Tiberias dipanggil untuk mengembalikan sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman. Namun bukan berarti hidup kita bukan suka-sukanya kita aja. Hari ini selalu dikumandangkan sama gereja Tiberias, mari jaga hidup hari-hari ini, saudara. Bagaimana cara kita menjaga hidup kita? Jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita. Agar kita punya iman, kita percaya meskipun hari boleh semakin jahat, musim boleh semakin sulit, namun kita percaya kita tidak dirusakkan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat berkat kasih rahmat anugerah Tuhan kepada kami. Kami telah memuji, kami telah menyembah, kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba pada saat hari kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami punya iman, kami percaya ada mujizat Tuhan di malam hari ini, ada kesembuhan dari Tuhan di malam hari ini. Mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman sama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan roh kami sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Aku doa jantungku sempurna sehat, ginjalku sempurna sehat. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama kembali kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman sama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, agar doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, agar apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami, aku tolak fitnah atas keluarga dan gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga,
Ada tes darahnya, oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, masa depan mereka indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing, naikkan doa iman pengharapan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan dengar doa saudara, di mulut saudara ada kuasa. Mari minta sama Tuhan, mari berdoa sama Tuhan. Mujizat terjadi di malam hari ini. Hamba berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa diberkati. Christine diberkati Tuhan, bahkan juga diberkati Bapak Daslon diberkati, Ibu Ruria diberkati Tuhan, bahkan juga Devin Ronansia diberkati Tuhan, keluarga Nainggolan diberkati Tuhan, bahkan juga Jose diberkati, Esther Lita Golden diberkati Tuhan, Christina Octavina diberkati Tuhan, keluarga Siagian diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Yohanes diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman. Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias, perjamuan kudus, kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku mulia, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, tidak turun, jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku, kesehatanku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudaraku dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita terima kuasa tubuh dan darah Yesus, Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Maka apapun yang kita doakan dengan iman percaya, Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Angkat tangan kita dua-dua, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan Dia terlebih besar dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Angkat tangan kita bersama-sama, kita katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Dia. Oh, Yesus.
sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa bagi minyak urapan, saudara yang bawa minyak urapan, saudara yang di rumah yang bawa minyak urapan. Kita akan minyak urapan saudara tinggi-tinggi. Kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan memuliakan Allah dan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan mencegah kami lebih dari teman sekutu kami. Kami doa, kami serahkan setiap pot, setiap tetes, setiap botol minyak urapan yang mengandung janji Allah. Dikasih kepada yang sakit sembuh, dan kepada pintu rumah Tuhan jaga lindungi sertai. Kami percaya anak-anak muda yang diurapi menjadi generasi juara, the best, the biggest, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Hamba berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa yang akan dibawa pulang dan didoakan. Hamba berdoa menyerahkan setiap kata, setiap tulisan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap yang mereka tulis, setiap yang mereka taruh dalam setiap perkataan. Kami percaya ada kuasa Allah, ada kuasa dari Tuhan. Kami percaya di mulut mereka ada kuasa. Doa mereka didengar sama Tuhan. Tuhan beracara, Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bersyafaat ya Tuhan, menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming. Kami bersyukur ya Tuhan, buat sepanjang bulan September Tuhan telah memberkati kami. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang boleh kami lihat, kami kecap, kami nikmati dan kami rasakan. Beberapa waktu ke depan kami akan memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Kami membutuhkan Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Biarlah sepanjang bulan Oktober kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdaulatlah penuh dalam hidup setiap kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap keluarga demi keluarga diberkati. Pasangan suami istri yang hadir diberkati. Saling kasih, saling jaga, saling setia, saling mengampuni. Bahkan ada damai sejahtera daripada Tuhan. Menyerahkan setiap orang tua single parent diberkati. Tuhan tak pernah tinggalkan mereka. Apa yang mereka butuhkan tercukupi. Mereka tidak meminta-minta dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan setiap anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang cinta sama Tuhan, hormat sama orang tua mereka, dengar-dengaran sama orang tua mereka. Hamba berdoa, hamba percaya setiap anak-anak muda yang hidup benar di hadapan Tuhan, masa depan mereka dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Menyerahkan anak-anak kecil yang hadir diberkati, tidak sakit, tidak masuk rumah sakit, tidak dikalahkan oleh virus, kuman, bakteri. Tuhan jaga lindungi sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan ya Tuhan gereja kami, gereja Tiberias Bekasi Town Square di tempat ini. Tuhan berkati. Terima kasih buat bangunan yang indah kami boleh beribadah. Kami menyerahkan koordinator penanggung jawab Bapak David bersama dengan keluarga diberkati Tuhan. Bahkan juga pengerja dewasa, pasangan suami istri diberkati. Pengerja-pengerja muda diberkati. Guru-guru sekolah minggu diberkati. Tim event, tim multimedia, tim production, operator sound, bahkan juga yang telah menjaga area keamanan, kebersihan tempat ini. Kami semua diberkati. Berkati Born Girls Worship Team diberkati Tuhan. Bahkan pemimpin pujian Bapak Pendeta Samuel Riki diberkati Tuhan. Bapak Pendeta Reza Alexia diberkati Tuhan. Bersama dengan keluarga mereka diberkati. Bahkan juga berkati Samuel Alvarado. Bersama dengan seluruh rekan-rekan Tiberias Singer diberkati Tuhan. Bahkan juga imam pemusik diberkati. Bapak Renaldi diberkati. Bapak Kefas diberkati. Bapak Daniel Salem. Bapak Semili Joyce diberkati. Bahkan juga berkati seluruh teman-teman choir. Kami percaya upah kami sama, kami dikasihi sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan kepada gereja kami yang terkasih, gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur buat panggilan Tuhan kepada gereja kami. Kami berdoa, topang doa, kami mendoakan gereja kami. Kami berdoa persiapan Natal Stadion Utama Gelora Bung Karno Desember 2024 berjalan dengan luar biasa. Ratusan ribu jiwa menghadiri Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam perayaan Natal di Tiberias. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat, tegap, sempurna, penuh kuasa dalam pelayanannya. Kami percaya mempertobatkan banyak jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan keluarga besarnya diberkati, bahkan juga pemimpin gereja diberkati, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, bahkan juga Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Memimpin Born Girls Youth Ministry ke dalam tangan Tuhan, memimpin Tiberias Choir, memimpin Beloved Kids bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati perjalanan pulang kami setelah ini. Kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut. Besok hari kami memulai minggu yang baru, hari yang baru, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dengan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami rindu terima berkat dari kerajaan sorga. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau.
melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat kasih rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, selamat malam, selamat hari Minggu, shalom jemaat Tuhan.